Matius pasal 27 ayat 62 sampai ayat 63. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan sabda hari ini digambarkan bagaimana orang-orang merespons kematian Yesus. Di dalam ayat 57 sampai ayat 58 kita melihat Yusuf dari Arimatea meratapi kematian Yesus. Ia menghadap Pilatus agar ia dapat menguburkan Yesus. Tampaknya Yusuf sudah pasrah dengan kepergian sang guru. Tubuh Yesus telah dimasukkan ke dalam kubur dan kubur itu telah ditutup dengan batu yang besar. Maka Yusuf pergi dalam kesedihannya. Saudara, penguburan itu belum membuat para pemuka agama merasa tenang. Mereka menginginkan supaya Yesus mati tanpa ada siapapun yang dapat membatalkannya. Dengan kedengkian yang belum reda, mereka menghadap Pilatus untuk melaporkan klaim kebangkitan Yesus yang pernah mereka dengar. Tindakan mereka ironis di dalam 3 hal. Yang pertama, walau dalam pengertian yang berbeda, mereka yang tidak percaya kepada Yesus malah lebih mengingat perkataannya daripada murid-murid Yesus sendiri. Kedua, mereka menghadap Pilatus pada hari Sabat. Kita tahu bahwa pemimpin agama yang seharusnya menunjukkan ketaatan dalam menjalani hukum Taurat, termasuk hari Sabat, justru mereka melanggarnya. Dan yang ketiga, mereka mengira bahwa dengan memasang meterai dan menempatkan penjaga, tidak akan ada yang bisa mencuri mayat Yesus dan menyebarkan tentang berita atau kabar kebangkitannya. Saudara-saudara, mereka tidak tahu bahwa tidak ada kuburan yang dapat menahan kebangkitan Yesus, sehingga semua rencana mereka menjadi sia-sia belaka. Justru semua tindakan mereka makin membuktikan bahwa kebangkitannya terjadi bukan karena tipu muslihat manusia, melainkan karena kuasanya. Ingat, Yesus bangkit dan beritanya
tersebar kemana-mana. Sepanjang sejarah, banyak upaya dilakukan orang untuk meredam berita kebangkitan Yesus. Namun tak kunjung berhasil, saudaraku. Berita kebangkitannya justru makin santer dan nyaring atau tersebar luas dan didengar oleh banyak orang. Kebangkitan Yesus Kristus adalah keniscayaan yang harus terus dikumandang. Apabila muncul halangan, kita sebagai murid Kristus, sebagai umat Kristus, sebagai pengikut Kristus pada masa kini, kita harus tetap terus mewartakan tentang Kristus yang bangkit. Inilah yang menjadi sabda Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat tebusan Allah, kita harus memberitakan, mewartakan kebangkitan Yesus Kristus kepada banyak orang. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu diperlengkapi, diberikan karunia, dan senantiasa menjadi mitra Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.